Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa ba'd. Teman-teman sekalian, Peloso Jombang, daerah yang banyak melahirkan para kiai, para pakar di bidang fikih, hari ini ternodai dengan kelakuan salah seorang putra kiai terkenal dari sebuah lembaga pendidikan Islam yang juga sangat terkenal, yaitu Pesantren Siddiqiyah. Perlakuannya mencabuli beberapa siswi, tercatat lebih dari 40 siswi menurut pengakuan salah seorang mantan santri di tempat tersebut. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada banyak catatan terkait masalah ini. Di antara catatan yang bisa kita ambil adalah satu, Gus Beki, dia mengatakan bahwa dia bisa menikahkan diri sendiri. Artinya seorang perempuan yang dia senangi, kalau dia mengatakan aku menikahimu sudah sah, tanpa saksi, tanpa wali, tanpa mahar. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan pengobatan alam gaib yang bisa mengobati semua penyakit. Kemudian yang ketiga, pengakuannya sebagai wali, di mana dia punya kebebasan dan kemampuan yang di luar batas manusia biasa. Kemudian yang keempat adalah konsep sami'na wa ato'na yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang didoktrin kepada para santriwan maupun santriwati. Baik, kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita tentang masalah ini. Yang pertama, apakah kejadian tersebut isu atau fakta? Isu yang mendiskreditkan lembaga-lembaga pendidikan Islam atau fakta? Begini, kalau kita baca kasusnya, ini sudah sangat ramai sekali. 3 tahun sebelumnya sudah ada pelaporan dan lain sebagainya. Saya yakin ketika pihak berwajib, dalam hal ini polisi, itu melakukan tindakan sebagaimana kita saksikan, tindakan langsung mengambil dan dijemput dengan menerjemahkan kurang lebih 300 person atau bahkan lebih, itu menunjukkan bahwa ini sesuatu yang hampir kita katakan 99% terjadi. Apalagi pengakuan korban, bukan 1-2 orang, tapi lebih dari 8 korban mengakui kejadian tersebut. Apakah ini mendiskreditkan lembaga pendidikan Islam? Tidak selamanya ini bentuk diskredit ataupun bentuk narasi buruk terhadap lembaga pendidikan Islam. Justru ada kebaikan di balik ini, yaitu apa? Tersingkapnya ajaran-ajaran sesat yang telah menyebar di negeri kita, sehingga orang tua mereka harus waspada memasukkan dan mempercayakan anaknya kepada lembaga pendidikan atau kiai tertentu. Baik, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita melihat kejadian tersebut? Sikap kita adalah apa? Satu, kita harus mengambil hikmah. Karena apapun terjadi di sekitar kita, itu adalah pelajaran besar yang harus kita ambil hikmahnya. Kalau tidak, umat Islam tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut, besar kemungkinan akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Nah, di antara hikmah yang perlu kita ambil adalah apa? Kita harus mewaspadai kesesatan dalam akidah maupun dalam ibadah. Kalau kita lihat pengakuan, kemudian berita yang telah tersebar, ini berangkat dari pemahaman sesat, konsep wali, pemahaman konsep wali yang bermasalah, kemudian konsep sami'na wa ato'na juga bermasalah, kemudian konsep pengobatan yang tidak jelas, kemudian pemahaman fikih yang rancu. Contoh konsep pemahaman fikih yang rancu adalah apa? Mana mungkin syariat Islam membenarkan seseorang menikahkan dirinya sendiri dengan orang lain tanpa ada wali dari pihak perempuan, tanpa ada saksi, tanpa mahar. Ini jelas sebuah bentuk kesesatan yang sangat nyata. Tapi akibat kebodohan masyarakat disebabkan tidak begitu mau belajar Islam yang baik, akhirnya apa? Korbannya adalah anak-anak mereka. Jadi ini poin pertama, kesesatan yang sangat nampak sekali. Kesesatan yang kedua yang sangat nampak adalah apa? Konsep wali yang tidak jelas. Dalam Islam, wali itu ada. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan ala inna auliyai la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-waliku, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah sedih. Jadi konsep wali itu benar, tapi ada bentuk ekstrim, bentuk keguluan, berlebih-lebihan dalam pemahaman wali. Sebenarnya wali itu bukan stempel yang semua orang bisa mengakuinya atau semua orang bisa disebut wali. Tidak, itu hanya semacam husnudon saja, bentuk husnudon bahwa dia wali Allah,
dia adalah orang baik, dia adalah wali Allah. Bentuk kesenudan seperti itu. Apakah dia orang wali Allah Subhanahu wa taala secara pasti? Kita nggak bisa memastikannya, karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu bukan sebagaimana stempel kenabian bahwa si fulan nabi, Muhammad SAW adalah nabi, Ibrahim adalah nabi, Nuh alaihissalam adalah nabi. Dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara wali itu hanya sementara bentuk husnudzon, bahwa dia orang soleh, wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia orang baik. Jadi tidak ada hak orang mengatakan aku wali Allah, dia adalah wali Allah. Ya, bentuk husnudzon bolehlah, dia adalah wali Allah. Tapi memastikan bahwa dia adalah wali yang memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki karomah-karomah, nggak bisa, teman-teman sekalian. Yang tahu hakikat seorang manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan kelompoknya, bukan juga klaim pribadi. Nah, kemudian saudara sekalian, terkait masalah konsep sami'na wa ata'na. Kalau kita dengarkan wawancara mereka yang menjadi korban, mereka menjadi saksi juga, bahwa para santriwati itu didoktrin apa kata kiai, apa kata nyai, demikian juga apa kata Gus, anak daripada kiai, maka harus didengar dan ditaati. Kalau tidak, nanti mereka tidak akan kebagian surga. Kalau tidak, mereka akan terancam masuk neraka. Ini jelas sami'na wa ata'na yang salah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada ketaatan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain fi ma'siyatil khaliq, dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq, sebagai pencipta. Jadi konsep sami'na wa ta'na bermasalah. Seharusnya seorang muslim itu sami'na wa ta'na kepada siapapun selama terikat dengan ajaran Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, ini pertanyaan yang kedua, sikap kita seperti apa? Ambil hikmah. Salah satunya waspadai penyimpangan, waspadai aliran-aliran sesat yang berkembang pesat di negeri kita Indonesia ini. Banyak sekali, sebagian besar ajaran tarekat, kemudian ajaran liberalisme, ajaran Syiah. Itu adalah hal-hal yang sangat membahayakan bagi kehidupan anak-anak kita, membahayakan bagi generasi muda kita, dan juga sangat membahayakan bagi bangsa kita. Bukan sekedar di dunia, seperti pelecehan seksual, kemudian nikah mu'tah dalam Syiah. Itu juga membahayakan bagi mereka kelak di hari kiamat nanti. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah pelecehan seksual ini ada kaitannya dengan penyimpangan akidah atau kesesatan akidah? Jelas. Ya. Biasanya kesesatan akan melahirkan akhlak yang buruk. Pemahaman dan penyimpangan akidah akan melahirkan etika dan nilai-nilai moral yang sangat rendah sekali. Dalam kasus sejarah banyak sekali. Contoh yang paling nyata adalah Syiah. Syiah ini jelas melakukan perbuatan yang sangat nista, yaitu menghalalkan zina dalam konteks nikah mut'ah yang mereka sebut. Zina, misalkan seorang perempuan boleh memut'ahkan dirinya kepada laki-laki lain tanpa harus izin kepada walinya. Sebagaimana seorang istri boleh memut'ahkan dirinya kepada laki-laki lain tanpa izin kepada suaminya. Ini jelas sangat buruk sekali, teman-teman sekalian. Ya, tapi lucunya dan anehnya, ini dianggap sebagai sebuah ibadah. Jadi kesesatan akidah itu akan berefek pada perilaku yang tidak bermoral, akhlak yang lebih buruk daripada binatang. Nah, pernah juga pada zaman dulu ada seorang namanya Al-Hallaj. Dia memiliki keyakinan yang sangat parah yang sebagian besar diyakini oleh orang-orang tarekat, yaitu apa? Manunggaling kawula Gusti, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, al-hulul wal ittihad. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan mereka bisa menitis dalam kehidupan seseorang, bisa menitis dalam diri seseorang. Semakin tinggi kesolehannya, maka titisan Allah pada dirinya semakin banyak. Jadi kalau boleh dibilang tingkat kesolehan tersebut ada, kalau tingkat kesolehannya biasa, Allah Subhanahu wa taala menitis hanya 10%, 20%. Kalau kesolehannya betul-betul luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menitis sampai 90%, bahkan 100%. Maka Al-Hallaj pernah mengatakan bahwa karena Allah menitis kepada orang-orang soleh dan aku adalah wali, maka dalam diriku menitis Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah titisan presentasinya sangat banyak. Dia pun berkata kepada murid-muridnya, sujudlah kepadaku. Dan Al-Hallaj diceritakan dalam sejarah, dia hampir saja atau bahkan sudah menzinahi istri daripada anaknya, yaitu anak mantunya. Ya, karena keyakinan yang salah begini ya mas sekalian. Jadi keyakinan yang menyimpang itu sangat berpengaruh pada
perilaku seseorang. Al-Hallaj akhirnya oleh para ulama dipenggal kepalanya berdasarkan fatwa para ulama pada saat itu dia telah murtad. Kemudian ada juga di negeri kita, dulu kita pernah dengar di Cirebon ada aliran surga Eden ya. Jadi orang kalau ingin mendapatkan ampunan, kalau ingin mendapatkan rahmat, masuk dalam sebuah telaga, yang telaga itu isinya kasur, isinya adalah bantal, kasur dan sebagainya, di mana mursyidnya ataupun yang mengaku sebagai wali Allahnya itu kemudian menzinahi perempuan-perempuan di tempat tersebut. Itu dianggap sebagai telaga Eden ataupun telaga Al-Kautsar. Ini penyimpangan di Indonesia sudah sering kali terjadi. Maka saya sampaikan bahwa permasalahan ini pada apa? Pada pemerintah yang tidak begitu peduli terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Akhirnya besar kemungkinan kejadian yang sama akan terjadi di negeri kita. Masih ingat di Jawa Barat, seorang pendiri pesantren juga, seorang ustadz juga mencabuli santriwatinya. Apa? Ternyata setelah dilihat, akidahnya adalah akidah Syiah. Kalau ini justru akidahnya apa? Akidahnya tarekat As-Siddiqiyah yang nggak jelas riwayatnya bagaimana, sumbernya seperti apa, dalil seperti apa, cara berlogikanya seperti apa, nalar syar'i terhadap nas-nas syar'i juga nggak jelas. Nah, ini ada kaitannya antara akidah yang sesat dengan penyimpangan akhlak yang buruk ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana solusi Islam menghadapi hal-hal seperti ini? Nah, ini penting ya. Solusi Islam jelas. Yang pertama, Islam itu sangat peduli dengan akidah yang benar. Tashihul akidah, membenarkan akidah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, membenarkan akidah. Kalau akidah sudah benar, maka itu akan mempengaruhi akhlak, mempengaruhi tingkah laku. Orang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dia selalu dia timbang dengan nilai Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tinggalkan. Kalau sesuai, dia jalankan. Jadi poin pertama solusinya adalah apa? Harus menanamkan akidah yang kuat, akidah yang benar di tengah masyarakat. Dan para da'i, demikian juga pemerintah harus memerangi akidah-akidah yang menyimpang. Tarekat-tarekat yang menyimpang, Syiah, Ahmadiyah, dan sejenisnya yang jelas-jelas merugikan orang di dunia dan juga merugikan kelak di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua adalah apa? Islam memandang bahwa kesesatan akidah itu sebuah kriminal. Jadi ini berbeda dengan negara-negara sekuler ataupun negara-negara barat ya, di mana orang disebut jahat kalau dia telah melakukan tindakan kejahatan. Contohnya kalau dia sudah memperkosa, kalau dia sudah membunuh, dukun membunuh baru disebut sebagai pelaku kriminal. Kalau semacam dia masih melakukan praktek perdukunan, dia masih bermain dengan setan, dengan jin, itu tidak dianggap sebagai sebuah kriminal. Nah, jelas ini sesuatu yang salah sekali. Kenapa demikian? Karena perbuatan itu bersumber dari pikiran. Maka dalam Islam, pikiran itu sudah dikenai hukum. Sudah dikenai hukum, walaupun belum ada tindakan. Jadi kalau ada orang berkeyakinan bahwa boleh berzina dengan santri karena santri adalah hambanya atau santriwati itu adalah muridnya karena dia seorang wali, dalam Islam itu sudah sesat dan orang tersebut harus dimintai taubat. Kalau tidak, dia dihukum. Itu namanya kriminal pemikiran. Ya, sekali lagi, kriminal pemikiran. Dalam Islam sudah ada, jadi tidak harus menunggu dulu ada korban. Sebagaimana kalau ada dukun yang mempraktekkan berbagai macam kesyirikan, dalam Islam orang seperti ini sudah kena hukum. Dia harus ditangkap, kemudian diberi tausiah, diberi peringatan, diberi pencerahan. Kalau masih ngotot, bisa sampai pada tingkat dia dieksekusi. Kenapa? Karena pikiran itu sangat membahayakan. Kita ingat kan kejadian dulu di Sumatera, setelah hampir 30 korban dari seorang dukun, baru ada penyelidikan. Padahal dalam Islam dukun itu sudah bermasalah. Nah, jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kita harus menanamkan adab-adab dan nilai-nilai Islam, terutama di pondok pesantren, demikian juga di masyarakat Islam Indonesia. Jadi kalau kita lihat dan kita dengar cerita bagaimana kasus pemerkosaan, kasus pelecehan seksual terhadap para santriwati, kenapa? Karena ada kelonggaran pihak pesantren dalam masalah adab. Laki sama perempuan ikhtilat bercampur.
Walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang ustadz, tetap saja dia laki-laki. Tidak boleh santriwati ngobrol bebas, apalagi berdua, apalagi duduk bersama di satu ruangan yang sepi, khalwat dalam Islam namanya. Nggak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, adanya pelanggaran-pelanggaran seperti ini karena tidak diterapkannya nilai-nilai Islam yang benar, seperti tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berduaan dengan yang bukan mahram, itu namanya khalwat. Kemudian menundukkan pandangan, godul basor. Kemudian perempuan harus memakai, dengan santriwati memakai pakaian yang betul-betul menutup auratnya, yang tidak menampakkan auratnya dan lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau seandainya perkara-perkara seperti ini dijaga di pesantren, demikian juga di masyarakat Islam, maka yakinlah untuk kasus seperti itu sangat jarang, bahkan hampir tidak ada. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kalaupun ada, itu tidak korbannya sebanyak sekarang. Maka bagi kita yang mengelola lembaga-lembaga pesantren, para kiai, para ustadz harus komitmen dengan nilai-nilai Islam, terutama terkait tentang adab antara mahram dengan non-mahramnya, adab antara santriwan dengan santriwati, ustadz dengan ustadzah, santriwati dengan ustadz atau sebaliknya. Maka ini harus dijaga dengan ketat. Supaya apa? Tidak menimbulkan hal-hal yang telah terjadi dan membuat kita menyesal bersama. Akhirnya lembaga pesantren tercoreng. Lembaga pesantren tercoreng. Lebih daripada itu, ini sebabnya adalah akidah yang sesat. Maka lembaga pesantren harus menanamkan akidah yang kuat di tengah masyarakat dan di tengah santriwan dan santriwatinya. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.